kami duduk di sini, Ustadz Somad yang lambat datang, karpetnya 2 lapis, bolu kemojonya 4. Jangan tengok itu, tengok yang di jendela Tuhan. Hai guys, datang syukur kita. Yang berdiri pun mengatakan, ya Ustadz Somad, kami berdirilah pula menengok Ustadz. Kalian cuma berdiri, aku udah berdiri bercakap lagi. Kalian kan cuma berdiri senyum, habisnya kiki. Aku udah berdiri bercakap lagi. Sebetulnya saya bisa aja minta kursi, minta saya kursi, minta saya meja, bisa. Tapi kenapa saya mau berdiri? Supaya nampak oleh jamaah yang ada di ujung sana. Orang ini sebetulnya selalu mendengarkan ceramah saya. Jamaah ini datang malam ini mau menengok, mana orang yang menghabiskan paket kami 2 giga ini. Udahlah, jarang-jarang datang, duduk pula masuknya dari belakang, bersalaman tak bisa, berfoto tak bisa, menengok mukanya yang umur 27 tahun itu pun payah kali katanya. Tulisnya nanti di komen-komen di Instagram itu. Jadi Ustadz Somad selalu membaca komen-komen di Instagram, di TikTok, di YouTube itu. Ada juga yang saya baca. Tapi kalau asal menyakit-nyakitkan hati saya lewatkan. Asal menyakit-nyakitkan saya lewatkan. Tapi beberapa ada juga yang saya ingat. Ada komen itu, Ustadz jadikan aku yang kedua ya, kata dia. La ilaha illallah. Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Nah, bagaimana cara mengobati penyakit hasad ini? Yang pertama caranya adalah menyadari bahwa kita sakit. Kalau saya tak tahu bahwa saya sakit, pagi minum teh gula 2 sendok, siang minum kopi gula 2 sendok, malam minum susu gula 2 sendok, habis 1 toples untuk saya aja. Tapi kalau saya sadar bahwa saya sakit gula, na'udzubillah, mudah-mudahan yang sakit sehat. Kalau saya sadar dikasih minum gula, say no to sugar, katakan tidak pada gula. Jangan minum gula. Ustaz Somad minum gula? Tidak, saya tak minum gula. Takut diabetes. Kenapa? Karena takut bahayanya. Nanti kalau kena diabetes, lukanya tidak kering-kering, berulat, darah tak mengalir, dipotong, diamputasi. Takut. Maka kalau kita sudah ada rasa takut, hasad ini lebih ngeri daripada diabetes. Apa bahaya hasad? Iyakum wal hasada. Takutlah kamu penyakit hasad, fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan semua amal-amal. Tarawih hilang, witir melayang, khatam Quran terbang, habis. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Api memakan kayu kering, 5 menit jadi arang, 5 menit jadi abu, selesai. Begitulah amal kita hilang. Mudah-mudahan kita selamat dari hasad. Amin. Hasad ini tak tanggung Bapak Ibu. Ada orang kena penyakit. Saya pergi ke rumah sakit di Pekanbaru. Nama rumah sakitnya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Pak dokter, Pak dosen. Iya, Ustadz Somad. Lagi jenguk siapa? Mertua saya, Pak Ustadz. Mertuanya sakit? Iya. Sakit apa, Pak? Ya, sakitnya biasalah, orang tua terpeleset sedikit, tegores kulitnya. Lalu datang dokter mengatakan, Bu, ini kulit yang tergores ini nanti jadi luka, melebar, membusuk, berulat, dipotong. Lalu kemudian sekarang koma dia Pak Ustaz. Tapi belum titik lagi, masih koma. Lama saya berpikir, sebetulnya sakitnya itu sedikit aja. Kenapa menjadi ketakutan? Akhirnya detak jantung tak normal, akhirnya kesumbat darah kepikiran, akhirnya opname,
Masuk ke ruang, tertulis besar di situ ruang ICU. ICU itu artinya I see you, you don't see me. Ambo bisa mencari awang, awang nggak bisa mencari ambo. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin. Kenapa orang bisa kena penyakit gula padahal dia tak ada minum teh? Saya ini orangnya suka penasaran. Pak dokter, Pak dokter, Pak dokter. Ya. Kenapa orang bisa naik darah tingginya, naik kolesterolnya, padahal tak ada makan daging kambing, tak ada susu, tak ada gula, tak ada kolesterol, kok bisa naik? Sebetulnya Pak Ustadz, ini bukan masalah makanan. Terus masalah apa Pak? Masalah psikologis. Bahasa dokternya lembut, psikologis. Kalau bahasa Ustadz, busukan. Tapi kalau kita hati ini dibersihkan, maka insya Allah bersihkan hati. Selesai wudhu, mata udah bersih, telinga sudah bersih, tangan sudah bersih, kepala sudah bersih, kaki sudah bersih, tapi hati belum. Maka sebelum sembahyang, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni minal mutatahhirin. Bersihkan hati dari hasad. Macam mana cara membersihkannya Pak Ustaz? Cara membersihkan yang pertama, sadari kalau saya kena hasad ini nanti amal saya hilang, puasa terbang, sedekah melayang, zakatnya tidak ada sama sekali. Maka insya Allah datang rasa takut kita. Kalau kita kena penyakit zahir, ada alatnya untuk memeriksa di rumah sakit. Tapi kalau penyakit batin ini belum ada alatnya lagi. Spesialis jantung ada, spesialis kelamin ada, spesialis kulit ada. Belum pernah saya ketemu sama orang, kenalkan Ustaz Somad, saya dokter spesialis hasad. Belum pernah lagi. Yang hasad itu yang tahu kita sendiri. Menengok kawan rumahnya direhab, tiba-tiba berdenyut jantung, itu tanda-tanda hasad. Menengok kawan motornya baru, tiba-tiba panas dingin, itu hasad. Menengok kawan beli kulkas, awak pula yang kedinginan, itu tanda hasad. Menengok kawan renov, kita pula yang sakit, itu hasad. Kenapa? Karena gangguannya pada pikiran, gangguannya pada hati. Kalau sudah hati rusak, itulah laknat yang pertama. Coba tengok dalam ayat Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim. Hati duluan, setelah hati wa ala telinga, setelah telinga wa ala. Itu pula enaknya ceramah di Selat Panjang ini, hafal Quran semua jamaah. Tapi yang ayat-ayat pangkal aja. Itu kan awal Al-Baqarah itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah summun bukmun umyun. Somon poka, bukmun bisu, umyun buta, tak lagi bisa mendengar, tak bisa menengok, tidak lagi bisa berkata. Fahum la yubsirun, tak lagi bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kenapa? Karena hati sudah terkunci, telinga tertutup, mata tersumbat. Itulah azab di atas azab. Maka cara yang pertama, sadari bahayanya. Yang kedua, datang kita ke tempat orang yang dapat nikmat itu. Datang, jangan takut, jangan cemas. Saya memang undangannya udah datang Pak Ustaz, tapi saya tak sanggup datang untuk naik ke atas pelaminan itu. Kuatkan dirimu, naik ke atas, ucapkan Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.
Saya tak sanggup Pak Ustaz, nanti saya menangis di situ. Nanti tahan dulu air matanya. Nangisnya nanti di depan tongkang. Sementara di situ kuatkan dulu hati. Saya menikah udah 10 tahun Pak Ustaz, belum ada anak. Dia nikah Januari, April lahir. Apa tak sakit hati saya Pak Ustaz? Ini diundangnya pula lagi akikah anaknya. Muncul hasad, muncul dengki. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan Allah anak yang soleh. Datang, jangan cari-cari alasan. Bro, nanti datang ya acara akikah anakku. Datang. Ini kadang banyak orang cari alasan. Aku nggak bisa makan kambing, aku siapkan telur dadar. Padahal bukan salah kambing. Datang situ ucapkan doa. Ini anaknya, iya. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddah. Aku tak hafal doanya Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut. Kuatkan hati, datang. Bro, Besti, datang nanti malam ya. Aku ada acara kenduri tolak bala. Siapa yang sakit? Bukan sakit, aku kan rumah baru. Terus lengkap sama isinya, orang rumah baru mati. Datang, ikut ucapkan selamat. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, kekal abadi hingga ke jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang bisa menahan makan, banyak orang yang bisa menahan minum, tapi tak banyak orang yang bisa menahan hasad di hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa, insya Allah. Amin. Saya pun tak juga bisa, tapi berkat doa jamaah kita berusaha. Saya kalau ceramah itu sebetulnya bukan sedang menceramahi Bapak Ibu, saya sedang menasehati diri saya sendiri. Yang ketiga, bagaimana caranya? Berdoa kepada Allah, minta bersihkan. Salat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat. Kalau kebetulan sendiri di rumah, sebutkan usolli sunnatal hajat, tolong aku bersihkan hatiku ya Allah. Tapi kalau salat sunat hajatnya di Masjid Agung, tak usah cakap pun. Yang pula di sini usolli sunnatal hajat, sakitkah di hatiku nengok dia ya Allah, jangan. Jadi tanya kawan sebelah, sama siapa? Sholli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahumma tahhir qalbi minal hasadi. Bersihkan hatiku dari penyakit hasad, dengki, busuk hati, dendam kesumat. Maka setelah itu Allah akan menolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hati ini memang di dalam badan kita, memang dia kita bawa sejak dalam rahim ibu kita, tapi hati bukan punya kita. Maka minta kepada dia yang punya hati. Ya muqallibal qulub, engkau yang membalik-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ala fil jasadi mudghah, di dalam badan ini ada segumpal, ada sekepal. Kenapa Nabi menyebut sekepal? Karena rupanya jantung itu sesuai dengan besar kepal tangan kita. Jantung saya, karena saya kurus, sebesar inilah jantung saya. Kalau bapak orangnya tegak, sebesar itulah jantungnya. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya macam jantung pisang, berdegup, berdetak, dua jari di bawah. Coba pegang, masih terasa? Kalau tidak, kain kapan udah disiapkan Ustaz Fauzi. Mudah-mudahan kita semua sehat, amin. Berdegup, berdetak. Jantung ini, dia kalau normal bisa dirasakan itu bunyi. Tapi kalau tak normal, biasanya jantung itu tak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo.
Tapi kalau saya tengok dari tatapan wajah dan senyum jamaah ini, kelihatannya wajah yang penuh kebahagiaan dan tak punya utang. Dari mana Ustaz tahu? Senyumnya lepas. Orang kalau banyak masalah tak bisa senyum lepas. Kalaupun senyum terpaksa, sikit aja. Bahagia itu letaknya bukan di rekening. Bahagia itu letaknya bukan di tangan. Bahagia itu letaknya di hati. Makanya kita minta, Nabi Muhammad minta. Bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa minta. Bapak Ibu hafal ayatnya. Rabbi syrahli, lapangkan hatiku ya Allah. Rabbi syrahli sadri. Tapi Nabi Muhammad belum minta, sudah dikasih Allah. Ayatnya pun Bapak Ibu hafal. Alam nasyrah. Apakah belum kulapangkan dada? Makanya kalau hati kita sedang susah, sedang suntuk, hafalkan dua ayat itu. Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri. Nah, dekat kawan kita, pas datang dia, Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri, Rabbi. Kenapa kau baca itu? Entah, nengok muka kau suntuk aja. Rabbi syrah li sadri. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Walaupun kecil perbuatan baik jangan sepelekan. Apa itu perbuatan baik walaupun kecil? Antal qa'akhaka biwajhin talqin. Jumpa dengan orang wajahnya cerah. Kenapa wajahnya cerah? Hati. Wajah cerah bukan karena skincare. Berapa banyak orang pakai skincare mukanya bebelang. Muka putih, leher hitam. Ustaz Somad ini ceramahnya pakai nyindir-nyindir nih. Saya ustaz yang tak bisa dipesan-pesan isi cakap saya. Tak ada orang membisik-bisikkan saya. Saya bercakap sesuai apa yang ada di pikiran saya. Kadang-kadang keluar dari tema. Contohnya malam ini tak saya bahas tema. Apa yang terpikir saya itu yang saya cakapkan. Jadi saya tidak ada menyindir-nyindir, ngomong-ngomong jamaah. Dan kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Ada bapak ibu yang tersinggung? Oh, takut semua orang mati. Bagaimana cara bersih dari hasad? Sadari bahwa kita sakit. Bagaimana supaya bersih dari hasad? Takut efek bahaya hasad hilang aman. Macam mana supaya bersih dari hasad? Doakan orang yang dapat nikmat itu, dapat anak, dapat rezeki, dapat kuasa, dapat jabatan. Doakan. Macam mana supaya bersih dari hasad? Bangun malam sholat hajat, bersihkan hatiku ya Allah. Yang kelima, bagaimana supaya bersih dari hasad? Pikirkan kalau kita mati bawa apa? Ustaz Fauzi, mohon maaf ya Ustaz Fauzi, Allah tak sampai pula hati saya ngomong. Ustaz Fauzi ini punya murid 500 orang hafal Quran. Satu hari ngulang hafalannya 2 juz. Berarti setiap santri itu 1 bulan khatam 2 kali. Kali 500 santri. Berarti Ustaz Fauzi dapat amal mengalir 1000 kali khatam dalam setahun. Kita, anak kita 3 orang hafal Quran, kulhu pun hilang. Ya Allah, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Saya ini Pak Ustaz tidak hafal Quran, tapi ingin dapat pahala, dapat hafal Quran. Saya ini bukan ustaz, tapi ingin dapat amal jariah. Mudah saja, datangi Ustaz Fauzi, tanya dia mana kelas yang belum selesai, mana asrama yang belum selesai. Saya mau setelah pengajian besok kami ada tabligh akbar di pesantren. Datang ke Ustaz Fauzi, tanya mana kelasnya, mana asramanya. Mau bantu? Enggak, nanya aja. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Ini ibu-ibu yang punya majelis taklim, datang. Kami nama majelis taklimnya Majelis Taklim Al-Ikhlas. Kami mau bantu Ustaz Fauzi 1 kelas, tapi tolong nama kelasnya
kelas Al-Ikhlas dan ada foto kami di situ. Kira-kira bisa tak Ustaz Fauzi? Bisa kata Ustaz Fauzi? Ustaz Fauzi sudah senyum berarti bisa. Ini namanya kelas Al-Ikhlas. Ada gambar ibu di situ, dipajang, ditempel. Udah. Lalu kemudian, tapi yang paling bisa menolong agama Allah, saya kan dengan ceramah, dengan takbir akbar, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan tanda tangan, itulah yang dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Itu kalau saya takbir itu berarti saya udah ceramah 45 menit. Tadi sebelum saya mulai tadi setengah 9, sekarang sudah jam 9.15. Itu berarti udah 45 menit saya ceramah. Itu saya bertakbir untuk ngetes suara. Nah, kalau begitu bunyi takbirnya itu tahanlah agak sejam lagi. Jamaah tahan. Ibu masih sanggup? Bapak kuat? Aku tak sanggup. Subuh tadi pengajian di Masjid Raya yang besar di Batam. Habis itu dibawa naik motor Kap 70, hampir tanggal bannya, melawan Harley Davidson. Habis itu dibawa pula satu pengajian. Habis itu naik speedboat 5 jam. Mau masuk ke toilet buang air kecil, tengok ada pula orang muntah di dalam. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sakit-sakit tadi, insyaallah. Berkat doa kita semua. Sampai sini tengok jam tak sempat istirahat. Ini tak sempat istirahat, nanti takut tertidur. Jam berapa kita nanti ke rumah Pak Bupati? Habis sholat maghrib langsung jalan. Kalau gitu duduk aja dulu. Duduk agak 15 menit, mandi, siap berangkat datang kemana. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Ustaz kemarin dari Pekanbaru, terus ke Batam, terus ke Bintan, terus ke Selat Panjang, besok balik lagi. Terus Ustaz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Jangan pernah berpikir kita istirahat di dunia, karena dunia ini bukan tempat istirahat. Istirahat kita nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Kalau masuk surga. Kalau masuk neraka jahanam, kapan lagi mau istirahat? Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Amin. Saya tadi menduga tak bisa saya ceramah dengan suara yang kuat macam ini. Saya maunya tadi saya tanya, Ustaz Fauzi nanti kita malam tabligh akbar di Tanah Lapang apa di masjid? Di masjid Ustaz. Kalau di masjid kita ngaji slow aja lah. Bapak Ibu sekalian, kita semua akan mati. Mari kita beramal. Tapi malam ini saya tetap bersuara berapi-api menggelegar. Kenapa? Karena menengok ada pejabat-pejabat kita, Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada Bapak Angkatan Laut. Mereka orang-orang yang masih punya seragam, punya pistol, punya kuasa, punya jabatan, dipakai untuk menolong agama Allah sesuai kemampuan. Ini kira-kira boleh saya tanya? Boleh? Udah 45 menit saya ceramah baru ini nanya. Boleh lah, masa tak boleh? Kira-kira menolong agama ini, mana yang bisa menolong agama ini? Ustadz atau polisi? Saya tahu jamaah bingung. Mau dibilang ustadz, nanti Pak polisi menangkap. Mau dibilang polisi, nanti ustadz merajuk, berhenti pula dia ceramahnya. Mari kita tolong agama Allah, mari kita ramaikan masjid, mari kita bayar zakat, mari kita bantu fakir miskin. Ustadz menolong agama dengan ceramah, tapi polisi tidak perlu ceramah, nggak perlu tabligh akbar, cukup diam aja. Kapolsek, Babin Kamtibmas bayar zakat, kalau enggak kucubit ginjal kulit. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mumpung seragam masih ada, mumpung pistol masih besi.
Jangan nanti setelah pensiun baju ditarik negara, pistol besi sudah tak di tangan, tinggal pistol air. Itu pun macet-macet, kadang hidup kadang mati. Ketawa pula anak-anak ini macam paham aja. Ceramahlah saya di masjid berapi-api. Mari kita tolong agama Allah dengan jabatan, dengan kekuasaan. Selesai acara pengajian, datang 3 orang bapak-bapak. Apa yang bisa kita bantu untuk Ustaz? Bapak, saya pensiunan tentara, bos. Masih aktif? Udah pensiun. Saya bilang udah istighfar aja. Mohon maaf bapak-bapak yang udah pensiun. Kan saya bilang tadi jangan tersinggung. Kalau tersinggung, tidak ada kata pensiun, tidak ada kata berhenti, hanya pindah pengabdian. Yang dulu mengabdinya di kantor, yang dulu mengabdinya pada negara, sekarang mengabdi kepada umat. Secara tugas dari Polri, tapi beliau tetap mengabdikan dirinya sebagai bupati, karena menurut dia itulah cara bisa menolong agama Allah, menolong pesantren, menolong masyarakat. Tapi memang situasi kondisinya sekarang ya begitulah. Maka di berbagai kabupaten kota dari Sabang sampai Papua, Sulawesi, Makassar, Makassar itulah Sulawesi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bekerja sama, kita saling tolong menolong sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita, Indonesia ini masih tetap bisa bertahan dalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin. Ustaz Somad yang azan subuh, hayya 'alas shalah, datang jamaah 3 orang. Tapi kalau yang azannya orang yang punya jabatan kekuasaan, hayya 'alas shalah, yang azan Pak Dandim. Apa kata Dan Ramil sama Babinsa? Siap komandan. Yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan Presiden Soekarno berkuasa, namanya tertulis di jalan di Maruku tempat saya kuliah, Jalan Soekarno, dihormati oleh KTT non-blok, blok barat Amerika, blok timur Rusia, non-blok. Kekuatan dunia ada 3, barat Amerika, timur Rusia, non-blok Indonesia. Tokoh Soekarno tumbang Orde Lama. Yang tinggal apa? Masjid Istiqlal. Istiqlal itu Bung Karno yang bangun, terbesar se-Asia Tenggara. Naik Presiden Soeharto, 32 tahun berkuasa, tumbang 98. Apa yang bertahan? Masjid Muslim Pancasila, yang atapnya tidak pakai kubah tapi mengikut arsitektur Masjid Wali Songo. Apa yang terjadi? Yang tinggal adalah apa yang kita tolong buat agama Allah. Taman Mini Indonesia Indah, ada Masjid Besar cantik, Masjid At-Tin. Saya sangka itu dari surat Wat-Tini wa Zaitun, rupanya Ibu Tin. Sesusah-susahnya, sepayah-payahnya, usahakanlah menolong agama Allah ini, karena jabatan tak lama, kekuasaan akan sirna, yang kekal abadi hanyalah amal soleh. Apa pula soman? Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jenderal bintang 4 paling berani
Semua orang tahu ceritanya. Namanya Jenderal Muhammad Yusuf. Kalau bintang 4 jenderal, kalau bintang 5 penghormatan, kalau bintang 7 sakit kepala. Jenderal gagah, berani, dari timur Indonesia, dari kota terjauh di dunia, ujung pandang, Makassar. Pulang ke kampung, dibangunnya Masjid Al-Markaz Al-Islami, Islamic Center Makassar, ujung pandang, di samping pantai Losari yang indah. Pada akhirnya jabatan kekuasaan yang kekal abadi adalah yang dipakai untuk menolong agama Allah. Guru mengaji, penggali kubur, anak yatim, fakir miskin, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ustaz Somad itu menyuruh polisi sedekah, menyuruh tentara sedekah, menyuruh bupati, gubernur, pejabat nolong pesantren. Dia sendiri apa yang dia buat? Saya punya channel YouTube namanya Ustadz Abdul Somad Official. 1 bulan mengupload 40 video. Tiap bulan 40 video. Duit yang masuk ke channel YouTube itu 1 bulan 150 juta. Duitnya habis untuk gaji guru, makan santri, bayar listrik, bayar air, security, bangunan, habis. Seperak pun tak saya ambil. Ini perlu saya jelaskan supaya kalau ada orang yang nuduh, alah ngomong aja, bercakap aja, itu sumbatkan YouTube itu ke mulutnya. Itu Abdul Somad itu pakai mobil, kami tengok di video dia pakai mobil mewah. Bukan mobil saya, mobil dinas wakil bupati. Rupanya pas saya tanya Pak Wakil Bupati, itu pun bukan mobil beliau juga. Kami tak ada beli mobil Pak Ustaz, tak ada duit. Ini mobil pinjaman Pak Ustaz. Jadi tidak semua yang kita pakai itu punya kita. Itu Abdul Somad itu kami tengok pakai moge, motor gede, punya panitia, saya bilang. Itu kami tengok dia kemana-mana pakai mobil mewah, punya pengusaha, saya bilang. Yang punya kita adalah yang kita pakai. Ini saya jelaskan supaya jangan Bapak Ibu termakan isu fitnah. Abdul Somad beli mobil hasil dari YouTube. Dari mana kau tahu? Ku dengar suara knalpotnya tuk 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 tuk. Yang paling menyakitkan dalam hidup ini adalah fitnah. Makanya dikatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. In ja'akum fasiqun, kalau datang orang bawa berita macam-macam, fatabayyanu, klarifikasi. Saya dicoret orang muka saya, dibuatnya hidung saya, gigi saya, muka, udahlah muka kita jelek, dijelekkannya pula lagi. Saya screenshot di FB, saya bawa ke Polda. Datang saya laporkan ke Polda, polisi daerah Riau. Pak Polda, saya mau lapor sama orang yang fitnah-fitnah saya di FB ini. Kata Pak Polda, maafkan sajalah Pak Ustaz. Ustaz kan sering ceramah maafkan, tiada maaf bagimu. Tangkap Pak Polda. Kalau gitu Ustaz kami BAP, terserah. Mau BAP, mau PBB, terserah. Di BAP duduk saya. Nanti Ustaz jadwal ceramahnya terganggu. Nanti Ustaz akan dipanggil kejaksaan, pengadilan. Gak apa-apa, saya siap. 2 hari saya dipanggil. Panggil kejaksaan, panggil pengadilan. Yang ngejek saya itu nggak datang. Pas ditanya, kenapa nggak datang? Mencret. An-nafsu bin nafsi, nyawa balas dengan nyawa. Al-ainu bil aini, mata balas dengan mata. As-sinnu bis sinni, gigi balas dengan gigi. Al-anfu bil anfi, hidung balas dengan hidung. Al-uzunu bil uzuni, telinga balas dengan telinga. Wal juruha qisas, kalau kau dilukai, lukai juga. Tapi ayatnya belum titik, masih koma.
Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, siapa yang mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya nanti akan diberikan oleh Allah. Lalu kalau Ustaz akhirnya memaafkan, kenapa Ustaz lapor ke Polda? Memberi pelajaran. Makanya kalau ada jamaah yang datang melapor ke saya dihina tetangga saya Pak Ustaz, saya disakitinya Pak Ustaz, dia berharap saya akan mengatakan sabar. Sebab kita dicuri orang, sabar. Helm kita diambil orang, sabar. Bini kita diambil orang, bodoh. Man mata duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, matinya mati syahid. Islam ini bukan sekedar akhlak, tapi Islam juga ada hukum. Islam ini bukan sekedar sabar, tapi juga Islam ada ketegasan. Alladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah. Orang yang berbuat baik, beramal soleh, beriman, masuk surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Orang yang mendustakan ayat kami, orang yang ingkar, orang yang kafir, ulaika ashabun nar. Ada hukuman, ada punishment. Negara kita ini negara hukum, tapi ada yang lebih tinggi daripada hukum. Apa dia? Maaf. Apakah Bapak bisa memaafkan? Mau marah semua. Apakah Ibu bisa memaafkan? Insya Allah. Itulah inti daripada silaturahim. Bagaimana kita mau mewujudkan unggul, agamis, sejahtera? Kalau Tuhan beli peniti, jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah habis. Patutlah dia mati pas jam 9:30. Saya sudah banyak juga saya tempat ceramah di mana-mana. Baru di Meranti inilah miknya bisa di stek. Asal 60 menit mati-mati dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah temanya tak banyak, hanya membahas tentang masalah hasad, dengki, iri hati. Tapi kalau itu bisa kita selesaikan, hubungan kita menjadi harmonis, bertetangga, berumah tangga, dengan jamaah, dengan kawan, dengan sahabat. Kalau hubungan kita sudah baik, kita pun bisa membangun Riau, Lancang Kuning, Meranti, Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah tak tahu entah dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ikhlas, orang yang bersih hatinya dari hasad dengki, bisa kita menyambung silaturahim dalam halal bihalal. Yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan solehah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Ampunkan dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami, dosa ulama kami, dosa anak-anak kami, dosa semua saudara kami yang hadir ini ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lunas hutang piutang riba ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tutupi aib cacat kami ya Allah. Illa syafaika. Saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawwajata. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raliban illa anjabata. Yang belum ada keturunan berikan anak menghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang ujian luluskan dengan nilai tertinggi dan terbaik ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat zahir dan batin.
wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati lana wa lana fiha shalah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, baik bagi kami dan Engkau ridha, maka tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Meranti negeri yang aman dan damai. Allahumma waffiq ulata umurina, jadikan pemimpin kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'ana fi hadhihi lailatil mubarakati, sebagaimana Kau kumpulkan kami pada malam ini di tempat yang berkah masjid. Bagaimana ma'al Habibul Mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu